Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Namun umroh mandiri dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan untuk para jemaah. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Meski demikian, umroh mandiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi jemaah. Keuntungannya, jemaah bisa lebih berhemat karena biaya perjalanan lebih terjangkau. Tidak ada jadwal rutinitas terikat oleh rombongan. Jemaah dapat beribadah sesuai kebutuhan dan keinginan pribadi. Dan jemaah dapat memiliki pengalaman umroh yang lebih personal. Sementara kekurangan umroh mandiri adalah persiapan dokumen perjalanan dilakukan sendiri. Perjalanan mandiri berisiko tersesat, kesulitan berkomunikasi dengan warga lokal hingga penipuan. Kurangnya informasi yang berakibat fatal terhadap perjalanan umroh. Dan terakhir, tidak memiliki izin resmi dari otorita Arab Saudi. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Karena legalisasi umroh mandiri beresiko memiliki dampak yang luas. Dalam pasal 87A, terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. 5 syarat jemaah umroh mandiri, tentu yang pertama beragama Islam. Kemudian paspor masih berlaku minimal 6 bulan, punya tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Kemudian yang keempat, punya surat keterangan sehat dari dokter. Kelima, punya visa dan bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Menarik nih pemirsa, di tengah harapan umat yang tinggi, negara pun hadir memberi jalan menuju Tanah Suci. Jemaah kini bebas mengatur ibadah umrohnya sendiri, tak lagi bergantung pada biro perjalanan resmi. Nah, pertanyaannya, apakah kebijakan ini adalah solusi atau sebuah langkah yang terlalu berani? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Zaki Askaria. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zaki. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak Pak Zaki sudah berkenan dialog di Sindo Prime. Ini kita berdialog berdua saja Pak Zaki. Izin Pak, berarti ini apakah sebuah kebijakan yang mengikuti perkembangan regulasi? Saya dengar karena Arab Saudi ini sudah mulai membuka skema tersebut Pak ya, mempromosikan umroh mandiri dengan menggandeng beberapa maskapai seperti Saudi Arabian Airlines, Flynas Airlines. Apakah hal itu menjadi pertimbangan utama pemerintah sebenarnya Pak? Oke, baik. Ya Mas Yudi, memang betul sekarang masyarakat sudah bisa berangkat umroh secara mandiri, tidak melalui travel. Tetapi ya terus terang kami dari asosiasi, dari penyelenggara sebagai pelaku usaha PPIU sebetulnya tidak terlalu khawatir ya. Karena memang perjalanan dan pelaksanaan umroh mandiri yang kalau dalam istilah Undang-Undang Nomor 8 2019, Undang-Undang sebelum yang 2025 sekarang ini, istilahnya umroh perseorangan atau umroh private atau umroh mandiri. Cuma memang bedanya dalam pasal 86 tahun 2019 dan tahun 2025 itu perbedaannya adalah kalau misalkan tahun 2019 yang nomor 8 itu undang-undangnya dalam 886 dijelaskan bahwa umroh itu bisa perseorangan ya atau bersama grup atau rombongan, tetapi dengan catatan melalui PPIU. Yang kedua adalah umroh yang dilaksanakan pemerintah dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam pasal yang sama 86 untuk tahun 2025 memang di situ tuh dicantumkan ada narasi yang kedua, yang pertama ada melalui PPIU, yang kedua mandiri. Yang
ketiga adalah umroh melalui kementerian, tentu dalam kondisi darurat juga. Nah ini memang di situ dijelaskan bahwa memang umroh mandiri tidak melalui PPIU dibolehkan sesuai dengan undang-undang yang baru ini. Nah tentu kita kenapa tidak khawatir, karena memang umroh mandiri ini dari sebelumnya sudah ada, sekarang juga ada. Nah ini, tapi kan perjalanan umroh ini kan bukan seperti perjalanan tur wisata seperti ke Bali, Singapura, Eropa, Amerika ya. Ya bukan hanya perjalanan perjalanan yang cukup mencari tiket hotel saja. Tetapi ini sebuah perjalanan spiritual, rohiyah yang mengandung ubudiyah, yang perlu ada yang namanya manasik, di mana di dalam manasik itu syarat rukun wajibnya harus tersampaikan, terlaksana. Kalau tidak sesuai maka akan perjalanannya akan sia-sia. Oleh karena itu di beberapa survei itu memang untuk yang segmen yang biasa menggunakan umroh mandiri ini tidak banyak. Dari 1,4, 1,5 juta rata-rata per tahun, paling itu hanya ribuan, 1 ribuan gitu. Jadi memang tidak begitu signifikan. Tetapi yang tentu yang kami khawatirkan ke depan adalah bagaimana kalau misalkan membuka diri. Sebetulnya ya membuka diri itu artinya Saudi juga belum membuka diri untuk semuanya. Ini juga perlu dicatat bahwa dalam sistem nusuk, misalkan platform atau marketplace Saudi yang dimiliki Arab Saudi misalkan tidak membuka untuk semua negara untuk B2C. Ya, nah ini perlu menjadi catatan karena tidak semua negara, karena ini menjadi catatan pemerintah pemerintah DPR RI yang selama ini selalu mengatakan bahwa ini kita harus mengikuti Saudi. Bahwa sampai sekarang ya B2C yang bisa mengakses visa untuk secara terbuka ini hanya kepada negara-negara minoritas, muslim minoritas seperti Eropa, Amerika yang tidak ada mission hajj atau biasatul hajj, yang tidak ada kantor urusan hajinya, kantor urusan haji dan umroh yang seperti Indonesia ada, Mesir ada. Jadi kalau negara-negara pengirim jamaah umroh haji itu memiliki kantor di Saudi. Nah ini tidak termasuk Indonesia, belum termasuk negara yang bisa mengakses visa ya atau sistem marketplace platform nusuk Saudi yang secara terbuka, karena ya itu tidak mudah juga. Kita belum bisa mengikuti. Seandainya pun Saudi terbuka, sebetulnya kita harus mempertimbangkan. Karena Saudi punya kebijakan, punya visi, punya program. Tentu Indonesia juga punya program, punya visi, punya kebijakan yang perlu dijaga. Ya, artinya bukan berarti Saudi membuka kita harus mengikuti. Ya tidak, misalkan Saudi mau membuka platform atau marketplace umrohnya, ya baik melalui nusuk ataupun marketplace lain yang sudah terkoneksi dengan Arab Saudi, Agoda dan lain-lain. Misalkan, apakah itu dibuka? Apakah Indonesia akan juga mengikuti? Kan ini kan berbahaya. Misalkan ke depan ini dampak ekonomi, kedaulatan ekonomi nasional, khususnya ekosistem umroh haji berbasis keumatan ini akan terdampak. Pemerintah juga akan terdampak, mungkin pajak yang biasa dinikmati dari penyelenggara karena langsung ke marketplace global bisa berbahaya. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap kebijakan Arab Saudi itu menghormati kebijakan negara sahabatnya. Artinya tidak mesti semua jamaah haji dan umroh harus mengikuti, tapi mereka memahami. Contohnya Mesir ya, sebelum pandemi itu Mesir meminta ke Arab Saudi untuk tidak memberikan visa kepada masyarakatnya kecuali di bulan Rajab, Syaban, Ramadan dan Syawal. Artinya dalam 10 bulan umroh menyesuaikan itu, ya. Mesir mintanya 4 bulan aja deh untuk masyarakat saya. Saya bilang, saya pernah menanya kepada perusahaan Mesir itu, kenapa? Karena pemerintah Mesir tidak ingin terlalu banyak jamaah umroh dari Mesir. Kata itu kan artinya melindungi mungkin devisa negara yang mungkin akan terlalu banyak akan keluar ke luar negeri. Tetapi yang terpenting dari umroh mandiri ini yang perlu diketahui adalah ini bahwa
plus minus tentunya ya, tapi yang perlu dipahami bahwa dari sejarah perundang-undangan umroh haji baik tahun 99, 2008, 2019 dan sekarang adalah semangatnya itu kan untuk pembinaan, pengawasan dan perlindungan jamaah, khususnya perlindungan jamaah. Karena seperti dalam undang-undang sebelumnya 2019 bahwa umroh ini masuk kategori beresiko tinggi, ya. Kenapa beresiko tinggi? Karena memang ini perjalanannya panjang, banyak regulasi yang harus diikuti, dan juga banyak kondisi-kondisi yang perlu dijaga. Berarti jemaah ini harus menguasai teknis pelayanan seperti travel lah ya? Tidak mesti juga. Yang terpenting adalah jamaah terlindungi. Ya, misalkan dulu kalau tahun 90-an ada yang namanya haji sendal jepit ya. Terus penyalahgunaan visa umroh untuk tenaga kerja, human trafficking, ya, sehingga overstay itu kan memalukan bangsa kita. Terus terjadinya penipuan, gagal berangkat, dan juga jamaah tidak terbimbing, ya, manasiknya, ibadahnya, sehingga dan banyak permasalahan-permasalahan lain yang perlu kita berikan kepada jamaah. Jadi sebetulnya dengan mandiri ini justru malah beresiko untuk jamaah juga. Karena terus terang aja dalam undang-undang baru, Pak Zaki izin Mas Pak, Yudi, ini karena tadi disampaikan beresiko dan harus dipertimbangkan dengan matang, saya jadi penasaran lagi Pak. Kita simak dulu Pak ya, kembali pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umroh ya Pak Dhanil Anzar mengenai haji mandiri ini Pak, berikut ini. Kita ingin melindungi seluruh jamaah umroh mandiri atau seluruh jamaah umroh kita, maka kita masukkanlah di dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri. Namun ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri, juga artinya kita juga akan melindungi seluruh ekosistem ekonomi yang ada di dalamnya. Pertama ya, jamaah umroh mandiri ketika mereka dilegalkan dalam undang-undang, ketika mereka berangkat ke Saudi Arabia, secara otomatis mereka terlindungi oleh negara, peran Kementerian Haji dan Umroh, peran Kementerian Luar Negeri, peran para atase itu semuanya secara otomatis punya tanggung jawab terhadap perlindungan terhadap mereka. Bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya akhirnya nanti di masa yang akan datang terkait dengan haji mandiri ini, mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi perlindungan ekosistem ekonomi haji, misalnya dikhawatirkan oleh para travel, kemudian travel mereka bisa mati, bisa bangkrut gara-gara makin banyak yang melakukan jamaah umroh mandiri. Kita akan memastikan tidak boleh ada moral hazard, artinya di luar perusahaan travel itu tidak boleh menghimpun para calon-calon umroh untuk berangkat ke Saudi Arabia. Kalau ada orang yang menghimpun orang-orang yang melakukan umroh mandiri dengan dalih seolah-olah travel atau seolah-olah PPIU, itu tentu melanggar hukum, dan kita ingin memastikan perlindungan terhadap usaha-usaha travel yang legal, tapi juga kita memberikan ruang legalitas untuk umroh mandiri, karena ini harusnya tidak bisa dibendung karena perubahan iklim pelaksanaan umroh dan haji di Saudi Arabia yang membuka peluang untuk umroh mandiri, maka itu juga harus kita sesuaikan.
Baik, ini jadi menarik Pak Zaki, banyak yang ingin saya tanyakan tapi satu-satu izin kita coba bedah ya Pak Zaki. Yang pertama adalah upaya melindungi umroh mandiri dengan menggunakan fasilitas undang-undang. Jadi nanti undang-undang tersebut yang akan mengatur dan juga mendata dan juga memberikan fasilitas lainnya supaya bisa terlindungi. Cukupkah Pak hal itu? Oke, kita bedah undang-undangnya. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 14 2025 yang baru ini, di dalam pasal 96 ayat 5 menyebut bahwa jamaah umroh dan petugas umroh ya mendapatkan perlindungan. Ya. Layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan-layanan lainnya dan juga perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan. Disebutkan dalam undang ini kecuali umroh mandiri. Nah, jadi umroh mandiri nanti kalau misalkan ada yang sakit, ada yang meninggal, siapa yang akan menguruskannya, yang akan menguburkannya, yang akan mengurus surat kematiannya? Kalau ada yang sakit, siapa yang menunggu? Kalau umroh bersama penyelenggara resmi travel, tentu travel lah yang bertanggung jawab akomodasi, konsumsi, jiwa, kesehatan. Kalau sakit, travel yang ngurusin, nungguin di rumah sakit, ya. Kalau meninggal diurusin sampai ke pemakaman, surat-surat kematiannya diuruskan. Kalau umroh mandiri memang tidak terlindungi. Dan dalam pasal ini sudah jelas bahwa umroh mandiri tidak dapat perlindungan. Justru dengan adanya masuk pasal umroh mandiri, ya memang terus terang perlindungan justru semakin kurang bagi yang akan menjalankan umroh mandiri. berarti perlu Gitu. ada penyempurnaan undang-undang Pak ya kalau begitu Pak Zaki ya? Ya sebetulnya begitu, tapi tinggal nanti ya tentu kita masih bisa berdialog, berkomunikasi antara Kementerian Haji, DPR RI Komisi 8 dengan Asosiasi Umroh Haji untuk membicarakan Penting itu. kelengkapan pasal turunan dari undang-undang yang sudah keluar ini. Yes. Ya, permennya dan lain-lainnya, sehingga pasal-pasal ini terus terang menjadi pasal-pasal win-win solution. Ya. Nah, jadi jamaah terlindungi, ekosistem umroh haji, travel juga bisa terlindungi, tidak hilang ataupun tidak menghilang, tidak turun peningkatannya. Nah, Pak Zaki. dan juga pemerintah bisa mendapatkan income ya melalui pajak, adanya tenaga kerja ya. Menciptakan tenaga kerja kan, kita itu bahkan menurut satu asosiasi bahwa di dunia ekosistem umroh haji ini 4,2 juta yang terlibat di situ. Jadi kalau ini terganggu maka akan jutaan orang yang akan terdampak. Pak Zaki, tadi disampaikan oleh Pak Daniel Anzar, mekanismenya nanti di masa mendatang haji mandiri ini harus daftar, lapor, pemesanan hotel, dan lain-lainnya di Saudi Arabia, sistem nusuk yang terintegrasi Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga didapatkan data yang benar, sehingga fasilitas dan juga tambahan tadi dilindungi undang-undang. Segitu, kalau kita dengarkan sepertinya mudah ya Pak ya. Tapi apakah segitu mudahnya Pak? Saya sih khawatir ini agak rumit ya. Sebetulnya Kemenak sebelumnya pernah mewacanakan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Artinya, dan juga kita bahas satu persatu. Dan umroh mandiri, tapi tadi sudah dijelaskan, itu masih terikat dalam beberapa syarat. Tadi ada 5 syarat kan. Syarat yang kelima itu bahwa umroh mandiri ini harus membeli paket layanan. Paket layanan itu dari siapa? Dari penyedia layanan. Betul. Dari mana penyedia layanan didapatkan bagi yang ingin melaksanakan umroh mandiri? Yaitu melalui sistem informasi kementerian. Nah, sistem informasi kementerian inilah yang dikatakan tadi Pak Wamen, Pak Daniel, bahwa nanti akan ada mungkin platform yang terintegrasi dengan nusuk. Nah, ini tentu kan ini perlu diperhatikan. Apakah ini menjadi satu solusi? Misalnya membuka marketplace negara lain, marketplace asing, platform negara lain langsung berjualan di Indonesia.
Apakah ini tidak akan merugikan kedaulatan ekonomi nasional kita, ekosistem umroh haji berbasis keumatan kita? Mungkin nanti akan ada pajak yang menurun karena belinya langsung ke sistem yang di Saudi. Iya kan? TKDN juga akan menurun. Pemerintah selama ini, ayo tingkatkan TKDN. Nah, TKDN dalam sektor jasa tentu akan menurun karena membelinya ke sana. Perlindungan juga menurun karena penanggung jawabnya adalah marketplace atau platform asing yang disampaikan tadi kalau itu. Tetapi kalau dalam sistem informasi kementerian, penyedia layanan adalah perusahaan yang berizin yang berada di Indonesia, itu mungkin akan menjadi solusi. Tetapi kalau misalkan termasuk platform dan marketplace asing, wah ini berbahaya. Ini contoh misalkan negara Cina misalkan punya TikTok Shop berjualan langsung di Indonesia, apakah ini tidak berbahaya kalau misalkan langsung? Tidak melalui Komdigi, tidak melalui Kementerian Keuangan, misalkan Alibaba, marketplace Alibaba yang ada di Cina jualan langsung di Indonesia, apakah tidak berbahaya? Tentu ini bukan hal yang diinginkan oleh pemerintah. Kita melihat Menteri Keuangan kan menutup impor baju bekas untuk melindungi UMKM yang ada di Indonesia. Begitupun dalam konteks ini, pemerintah harus hadir bisa melindungi UMKM dalam sektor umroh haji seperti kita ini. Kita ini, travel ini adalah UMKM dalam sektor umroh haji yang berbasis keumatan. Kenapa berbasis keumatan? Karena dalam sejarahnya dari zaman dulu, di dalam sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan, bahwa penyelenggaraan umroh haji selalu tidak lepas dari para ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, pesantren, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam ormas. Ya, contoh ini, semua misalkan NU punya travel umroh haji, Muhammadiyah punya travel umroh haji, lembaga dompet duafa punya travel umroh haji, IJMI punya travel umroh haji. Terus para tokoh-tokoh dai-dai muslim di Indonesia rata-rata punya, dan semua hampir banyak travel umroh haji ini memang backgroundnya berasal dari pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam gitu. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang memang bergandeng tangan antara ormas Islam, tokoh Islam dengan pemerintah kalau ketika setelah kemerdekaan untuk melindungi, semangatnya untuk pelayanan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan yang sukses. Jadi terus terang dengan adanya legalisasi umroh mandiri itu menurut kami setback ya. Kita kembali ke masa dulu ketika zaman-zaman masih istilahnya masih tidak teratur, tidak terawasi, banyaknya penipuan, gagal keberangkatan dan lain-lain. Dan ini akan menjadi PR ke depan. Pemerintah harus lebih pengawasannya harus lebih kuat lagi. Baik, Pak Zaki. Seperti yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh bahwa pemerintah tengah bisa dikatakan menggodok mungkin ya. Ini seperti apa idealnya umroh mandiri ini begitu Pak Zaki. Nah, benarkah tadi disampaikan Pak Dhanil bahwa ada potensi khawatir travel bangkrut Pak? Karena bukankah masyarakat sebenarnya masih tidak begitu mengerti untuk bisa berangkat dengan mandiri, apalagi mengurus banyak hal yang seperti itu Pak Zaki. Benarkah ujungnya bisa saja ini membuat bangkrut Pak? Yang pertama, seandainya sistem informasi kementerian yang dimaksud hanya menampung penyedia layanan asing, dalam hal ini marketplace asing, ya negara lain, maka itu sangat mungkin, sangat mungkin ke depan akan mulai tergerus. Kalau ya itu saya tadi sampaikan, mungkin nggak marketplace Cina, Alibaba misalkan, TikTok Shop langsung berjualan ke masyarakat Indonesia tanpa pajak, tanpa ini, Indonesia akan diuntungkan nggak dengan seperti itu? Oleh karena itu yang pertama. Kalau kita dengan jamaah umroh mandiri tidak khawatir, karena jamaah umroh mandiri itu tidak banyak segmennya. Tetapi kalau ke depan pemerintah salah dalam menyelenggarakan, membuat sistem informasi kementerian itu hanya marketplace atau platform asing saja,
yang ada di situ. Ini sangat berbahaya. Dan yang kedua, bahwa tadi dijelaskan juga oleh Pak Daniel bahwa tidak boleh ada yang mempromosikan, menghimpun yang tidak berizin. Karena ini ancamannya ada dalam pasal 122. Jadi bahwa setiap orang yang bertindak seperti PPU, mengumpulkan, memberangkatkan jamaah umroh, artinya mempromosikan, ancamannya pidana dan juga denda. Begitupun juga yang mengumpulkan dana, jadi mempromosikan habis itu mengumpulkan dana yang tidak berizin, tidak. Nah, ini ancamannya sampai 8 tahun dan juga denda. Oleh karena itu perlu diketahui oleh masyarakat bahwa hati-hati bagi para penyelenggara yang tidak berizin. Karena satu, ini tentu melanggar undang-undang. Para penyelenggara juga ini ancamannya luar biasa, pidana ya, pidana. Oleh karena itu ikuti saja apa yang diarahkan oleh pemerintah, ya. Melalui tadi bahwa umroh mandiri yes betul boleh ya. Tidak melalui travel ya boleh. Kalau undang-undang sebelumnya perseorangan, sekarang ya private atau mandiri ya silakan. Nah cuma ya itu syarat ketentuan yang diberikan pemerintah ikuti. Harus diikuti. Seperti yang 5 syarat yang tadi disampaikan. Itu, dan hati-hati jangan sampai membeli, karena ini efeknya nanti berbahaya kepada jamaah sendiri ya Pak Zaki. Jamaah sendiri. Dan ya perlu diketahui, tadi saya sudah sampaikan belum ya, pasal 696 bahwa umroh mandiri ini nanti ketika tidak mendapatkan perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, karena tidak ada yang ngurusin, nanti harus mandiri juga. Itu harus mandiri juga. Ngurusin, baik, Pak Zaki, semoga bukan hanya karena Arab Saudi membuka peluang ini ya sehingga pemerintah mikirin ke situ, karena sebenarnya kan persoalan Kementerian Haji dan Umroh ini banyak banget PR-nya, tapi kenapa umroh mandiri yang sedang didiskusikan di Kementerian Haji dan Umroh. Tapi semoga ke depan lebih baik lagi Pak dalam fasilitas pelayanan haji dan umroh. Terima kasih banyak baik. Pak Zaki Zakaria, Sekjen DPP Ampuri. Sehat selalu ya Pak. Selamat malam. Ya, sama-sama Mas Yudi. Terima kasih. Salam hormat.